Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sahrul Diza, channel keluarga Diza. Ya, kali ini kita ketemu dengan Pak Haji Mumu. Pak Haji Mumu ini adalah pengusaha kontraktor yang dimana sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah banyak karyawannya gitu ya. Nah, kali ini kita mau minta kiat-kiat suksesnya. Bagaimanakah cara sukses prosesnya dari Pak Haji Mumu ini? Nanti kita bisa langsung ngobrol langsung sama dengan Pak Haji Mumu. Oke, kita mulai. Perkenalkan Pak Haji Mumu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mumu, domisili Serang. Saya masih belajar. Sudah bilang saya pengusaha, insya Allah dan alhamdulillah saya merasa bersyukur diberkahi Yang Maha Kuasa, titipan semua amanah. Yang jelas saya di channel Bung Diza ini, Sahrul Diza. Bung Sahrul Diza, barangkali mau berbagi tips atau sharing terkait usaha-usaha. Oke, kali ini saya ingin bertanya nih, Pak Haji, ya, bagaimana caranya kiat-kiat sukses untuk melakukan usaha dari nol gitu? Prosesnya bagaimana bisa sampai puncak seperti itu? Sebelum minta maaf, belum puncak ya, belum puncak ini belum, masih pengen. Namanya gitu. Yang jelas gini, dalam usaha itu udah pasti orang punya keinginan, akan tetapi kadang keinginan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, timbullah nanti kecewa, ya, kemudian malas dan sebagainya. Artinya agar supaya kita tetap eksis, semangat, yang pertama kita harus semangat, kemudian ulet, ya, jangan kemudian baru gagal sekali kita udah, jangan pantang menyerah. Nah, yang ketiganya kita harus juga pandai bersyukur dari apa yang kita dapatkan. Nah, yang jelas kalau kita mau usaha, paling harus ada 4 faktor daya pendukungnya. Yang pertama, kita harus punya finansial. Kalau orang bilang modal ya. Yang kedua, kita harus punya knowledge, pengetahuan, usaha apa yang mau kita jalankan. Nah, yang ketiga, kita harus punya network, jaringan dari usaha yang akan kita kembangkan itu, jaringan pasarnya di mana, kemana harusnya. Yang keempat, faktor yang keempat pendukungnya yang terakhir adalah spekulasi. Spekulasi ini adalah hitung-hitungan, Pak. Artinya kalau kita contoh, ada mereknya nih. Contoh, kita mau jual air mineral umpamanya nih. Ya otomatis kita harus tahu, ya, 4 faktor tadi harus kita mainkan di produk yang mau kita jual, yaitu finansial, kita harus punya modal. Yang kedua, ilmunya, ya. Yang ketiga tadi network jaringan, yang keempat spekulasi. Hitung-hitungan dalam arti spekulasi itu, kalau kita punya barang itu modalnya 5.000 contoh, maka harus kita jual di atas 5.000. Terserah mau 7.000 mau 8.000. Ya, yang penting ada lebih. Kenapa? Karena usaha tanpa ada lebih kosong. Kita nggak punya hasil. Nah, yang terpenting dari hasil itu, kita harus berupaya bagaimana caranya bersyukur dan mensyukuri. Nah, ketika kita punya lebih, maka kita harus punya pikiran untuk nabung. Bagaimana caranya dari hasil tabungan itu kita tingkatkan lagi untuk usaha yang selanjutnya, seperti itu. Oke, Pak Haji. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih, guys. Ya, untuk Pak Haji Mumu, seorang pengusaha kontraktor, ya. Bagaimana caranya mengelola keuangan, ya, keuangan dalam perusahaan, Pak Haji, ya, supaya keuangan kita itu, ya, yang dalam keuangan perusahaan gitu, konteks perusahaan, supaya tidak terlalu melebar gitu, supaya tidak banyak pengeluarannya gitu, dan bagaimana caranya income, ya, masuk tapi pengeluaran sedikit gitu, kan? Betul kan? Ya. Kita yang harus kita pelajari dulu pendapatan, kemudian pengeluaran. Nah, kalau seumpamanya kita tidak tahu pendapatan berapa, pengeluaran berapa, maka untuk menyusun keuangan itu agak sulit. Maka ketika kita tahu pengeluaran kita sekian dalam 1 bulan atau dalam 1 hari, pendapatan kita harus mesti lebih dari itu. Jangan kemudian pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, agar supaya tidak loss kemudian over, kita harus tahu pengeluaran berapa. Dan diselektif pengeluaran ini yang harus betul-betul tidak mubazir gitu.
pengeluaran ini yang betul-betul pada tempatnya, sesuai dengan kebutuhannya, bukan yang pengeluaran yang untuk abu-abu apa dan sebagainya itu kurang bagus. Kalau hiburan mungkin dengan hiburan. Kalau hiburan, tapi jangan kemudian over. Oke. Karena pengusaha memang perlu juga refresh otaknya kan. Perlu refresh. Tapi pengeluaran di sini kalau seumpamanya kita tidak kontrol, maka akan berpengaruh terhadap keuangan. Untuk agar supaya efektif dalam pengeluaran itu, maka kita harus punya yang namanya catatan pengeluaran. Agar supaya nanti kita bisa evaluasi pengeluaran ini efektif nggak? Agar supaya pengeluaran efektif, tidak terkesan boros, maka kita harus punya catatan pengeluaran mana yang produktif atau efektif agar supaya pengeluarannya bisa efisien. Ya. Jadi jangan sampai pengeluaran yang tidak berguna, ya, pemakaian uang yang dirasa tidak kemudian membawa efek baik, bagus, nggak penting, ya jangan. Karena walau bagaimana pendapatan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Jangan. Oke, Pak Haji, ya ini pertanyaan terakhir nih. Saya ingin gimana caranya kaum milenial ini, para pengusaha muda bisa sukses juga, ya. Nah, saya ingin memberikan biar anak-anak semangat gitu ya. Coba Pak Haji kasih semangat lah buat pemirsa yang menonton ini, gitu Pak Haji. Ya tentunya semangat itu ada di diri pribadi masing-masing. Ya, tapi memang perlu juga sharing ya. Artinya bahwa dalam usaha itu ada ujian, ya, ada kegagalan. Ya itu kembang-kembangnya usaha. Yang jelas kalau pengusaha itu harus dia punya motivasi, semangat juang tinggi, artinya semangat lah ya. Jadi usaha itu semangat. Kalau semangat ya. Yang pertama semangat, yang kedua ulat ya. Ketiga terus saja dia cari ilmu ya, sharing dengan orang-orang yang sukses ya. Deketi orang-orang sukses. Karena peribahasa lama bilang begitu. Kalau Anda mau sukses, bergaul dengan orang sukses.